Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang remaja dan penjaganya yang tinggal di hutan belantara. Entah siapa mereka berdua, tapi tiba-tiba ada seekor hewan buas yang menewaskan si penjaga, sehingga si remaja pun langsung lari ke dalam hutan dan harus tertangkap oleh seseorang yang pastinya bukan manusia. Dan kisah akan berfokus pada seorang remaja lain bernama, kita panggil saja si John, yang terlihat sedang bersenang-senang di pantai bersama dengan babaturannya, di mana John mampu melakukan gerakan akrobatik yang membuat teman-temannya cukup terkesan. Saat sedang berpesta sambil berapi unggun, John pun di SMS oleh salah satu gadis yang mengajaknya untuk ibak sareng alias mandi bareng di pantai, di mana saat sedang mengeem itulah John tiba-tiba merasakan sakit pada betisnya disertai kemunculan sebuah cahaya yang persis seperti yang dialami oleh remaja di awal. Bukannya membantu, teman-temannya justru malah merekam kejadian tersebut. Keesokannya John pun dibangunkan oleh seorang pria bernama Henry yang menyuruhnya untuk bersegera berkemas meninggalkan tempat tinggal mereka. John diminta untuk membakar semua barang-barang pribadi lamanya termasuk plat nomor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan identitas. Entah apa tujuannya, tetapi saat Henry sedang berkemas, ada seekor kadal yang masuk ke dalam salah satu tas dan tersengaja terbawa bersama mereka berdua. Dalam perjalanan menuju tempat baru itulah akhirnya terungkap jika John dan Henry bukanlah penghuni asli planet bumi alias bukanlah manusia, melainkan alien yang berasal dari planet bernama Lorien. Sama seperti si remaja di awal, John juga memiliki pengawal pribadi alias penjaga, yaitu Henry, yang selalu menjaga dan melindungi John dari kejaran kelompok pemburu yang dijuluki sebagai kaum Mogadorian, yang punya tujuan utama untuk menghabisi seluruh kaum planet Lorien sampai tak tersisa. We never got the chance. Everyone was killed. Faktanya, John adalah satu dari 9 bangsa Lorien yang masih tersisa yang sengaja diungsikan ke planet bumi karena punya beberapa kesamaan, salah satunya bentuk fisik yang tidak terlalu berbeda jauh kecuali titit, di mana John adalah alien yang dijuluki sebagai yang nomor 4, sedangkan remaja yang kita lihat di awal tadi adalah nomor 3, yang karena para Mogadorian membunuh secara berurutan, maka target selanjutnya adalah nomor 4 yang tiada lain adalah si John. Tiba di tempat baru dengan identitas yang baru, Henry pun menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh si John seperti berkas-berkas untuk mendaftar di sekolah SMA yang baru, di mana Henry selalu mengingatkan John untuk tetap low profile, jangan menarik perhatian, jangan pernah tergoda untuk jadi pusat perhatian, jangan menonjol, jangan pacaran, jangan eskul, jangan les, jangan coli, jangan sok pintar, jangan ikutan hal-hal yang bersifat di luar sekolah, karena jika sampai John dikenal oleh banyak orang, bahkan wajahnya difoto dan diupload ke media sosial, maka itu akan memperbesar kemungkinan untuk para kaum Mog melacak keberadaannya. I don't want to be original. I want to be invisible. John pun memberitahu Henry tentang luka baru yang ada di betisnya yang sekarang menjadi ada 3 luka, di mana Henry menjelaskan bahwa apabila 1 dari 9 bangsanya mati, maka secara otomatis akan muncul luka di kaki bangsa yang lain yang jika lukanya ada 3, maka itu tandanya para kaum Mog sudah berhasil membunuh 3 dari 9 saudaranya. Tak hanya itu, Henry juga memiliki sebuah software khusus atau aplikasi khusus yang bisa mendeteksi wajah si John, yang apabila ada foto atau gambar yang sesuai dengan bentuk wajahnya, maka software tersebut akan secara otomatis menghapus gambar tersebut dari internet. Oh shit. Saat itulah kita akan melihat si kadal baru saja turun dari mobil, di mana kadal itu sepertinya adalah kadal jadi-jadian karena ketika masuk ke dalam semak-semak, keluar-keluar sudah menjadi anjing yang tanpa mengetahui asal-usulnya dari mana, John langsung mengampihannya dan menjadikan si anjing sebagai peliharaannya. Sementara itu di rumah lama Henry dan John, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama, kita panggil saja nomor 6, yang tiada lain adalah saudara sebangsanya si John, yang karena Henry kurang rapi dalam menghilangkan jejak, si nomor 6 pun berinisiatif untuk menghancurkan rumah tersebut.
Kembali ke John yang baru badai angkat sekolah, di mana Henry lagi-lagi mengingatkan si John untuk jangan caper dan jadi pusat perhatian, yang meskipun sudah berulang kali mengatakan tentang hal ini, Henry tidak pernah bosan-bosan melakukannya demi untuk menjaga si John tetap aman dari para kaumog yang mengejarnya. Fine. Hey, John, don't be stupid. Hari pertama di sekolah baru, John tak sengaja mendapati seorang siswi yang hobi fotografi sedang mendapat masalah di ruangan kepala sekolah gara-gara mengambil foto candid gurunya yang sedang mencabut bulu hidung, di mana siswi yang bernama Sarah ini pun disuruh untuk mengantar John sang murid baru ke tempat loker yang akhirnya membuat mereka berdua saling berkenalan. Tak lama John pun didatangi oleh sekelompok siswa yang pasti Anda semua sudah bisa menebaknya, karena di setiap sekolah selalu saja ada sekelompok murid PDD alias polontong alias sok jago yang mengatasnamakan diri mereka sebagai penguasa sekolah, di mana sang pimpinan yang bernama Mark ini pun meminta John untuk jangan terlalu dekat dengan Sarah, karena selain idaman siswa satu sekolah, Sarah juga sudah lama menjadi target si Mark itu sendiri, sehingga John diminta untuk menjaga perilakunya jika tidak ingin timbul masalah. Good talking to you, big guy. Dan ya, salah satu murid culun bernama Sam pun menjadi korban dari kejailan kelompoknya si Mark, sehingga itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Mark adalah sosok yang cukup ditakuti dan sering melakukan perpeloncoan kepada murid-murid lemah seperti si Sam ini. Thanks. In this way. Saat jam istirahat, John yang dilarang berbaur terlalu dekat dengan orang lain pun memilih untuk duduk sendirian. Namun ketika melihat Sam kembali dijaili oleh si Mark, John yang tak tahan pun memutuskan untuk bertindak dan tak sengaja melemparkan bola mereka dengan power yang cukup besar. Di rumah, John pun memeriksa situs milik Sarah dan mendapati wajah dirinya yang difoto candid terpampang nyata dalam katalog foto murid terkasih di sekolah, di mana foto-foto tersebut langsung terhapus secara otomatis berkat software canggih milik Henry. Sementara itu di rumah lama mereka, kaum Mog nampak sedang memeriksa puing-puing yang dibakar oleh si nomor 6, yang karena kaum ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam, mereka bisa dengan mudah mengetahui jika John belum mati dan hanya pindah ke tempat yang lain. Kembali ke John yang sedang berada di kelas, di mana dia mengalami suatu fenomena aneh tepat saat si Mark terus saja nyerocos menantangnya melakukan duel. Entah apa yang terjadi, kedua telapak tangannya mengeluarkan semacam cahaya aneh sehingga John yang panik pun segera keluar dan ditemukan oleh Henry yang datang untuk menjemputnya. Henry menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada John sekarang adalah sebuah warisan, sama seperti sawah 2 hektar dan kebun kelapa di Babakan Kadu. Kedua orang tua John mewariskan sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh John sekarang. Entah apa fungsi dari kekuatan ini, John diminta untuk fokus dan pelajari perlahan bagaimana cara menggunakannya. Sesuai saran dari Henry, John pun mulai melatih fokus dan fisiknya dengan lompatan di hutan belakang rumah. Persis seperti remaja yang ada di adegan awal, John mampu melakukan beberapa gerakan akrobatik yang cukup sulit dilakukan oleh seorang remaja akil balik biasa. Di sisi lain, para kaum Mog terlihat sudah sampai di kota ini dan menyamar menjadi manusia untuk bisa belanja daging di Yulimart, di mana daging-daging tersebut rupanya adalah untuk diberikan kepada hewan peliharaan mereka yang ukurannya pastinya sangat besar, dan itu terlihat dari bagaimana mobil kontainer mereka yang bergoyang-goyang. Kembali ke John yang sepertinya tidak mengindahkan peringatan dari Henry terkait berbaur terlalu dekat dengan orang lain. John yang hawa nafsu dan hawa mudanya sedang menggebu-gebu pun nekat menemui Sarah dan sok-sokan mengantarkannya pulang ke rumah, bahkan ikut makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. A few weeks ago, the Smiths, right? Yes, sir. And your father. John yang sejak kecil tidak punya bapak dan ibu pun sempat terdiam ketika melihat kehangatan keluarga Sarah, di mana momen ini menimbulkan rasa ingin lebih dekat dan lebih ingin berbaur dengan orang lain, sehingga jangan salahkan AA Guru Gembul apabila benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya.
Keesokan paginya di sekolah, John dan Sam pun mendapat kejutan yang tak menyenangkan ketika Mark menjali mereka berdua di ruang loker, di mana John sempat akan bertindak dengan nyerenteng ke hadapan si Mark. Namun ketika dirinya menjadi pusat perhatian, John pun tidak jadi membalas perbuatannya. Di toilet, Sam pun mulai menceritakan kehidupannya yang penuh dengan tekanan yang setelah ayah kandungnya dinyatakan menghilang entah kemana, kini dia harus tinggal bersama ayah tiri dan ibunya yang sering tidak ada di rumah, di mana Sam juga menceritakan tentang profesi ayah kandungnya yang banyak dicemooh oleh banyak orang terkait penelitian yang dilakukannya terhadap UFO, makhluk luar angkasa dan sejenis-sejenisnya. Dulu Sam sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya terkait makhluk atau adanya makhluk luar angkasa dan dunia astronomi dan tata surya dan alam semesta. Tetapi setelah orang-orang menganggapnya aneh dan tidak ecreg, Sam pun mulai kehilangan kepercayaannya terhadap teori-teori tidak masuk akal yang dikatakan oleh ayah kandungnya tersebut. Henry sendiri terlihat baru saja menemukan sebuah artikel berisi seorang pria yang diduga hilang diculik alien, di mana pria yang dimaksud ternyata adalah ayah kandungnya si Sam. Dan terdapat alamat pabrik baja tempat ayahnya bekerja dulu, sehingga Henry langsung pergi menuju ke sana dan menemukan 9 simbol yang mewakili kekuatan dari masing-masing kaum Lorien. Juga terdapat sebuah batu berwarna biru yang sepertinya adalah benda yang sangat penting. Saat sedang berbahan di rumah, John mendapat SMS dari Sarah yang mengajaknya pergi ke pasar malam, di mana John nampak sudah tidak begitu bersemangat menemuinya gara-gara kejadian tadi siang. Memang bukan salah Sarah, tetapi apa yang terjadi kepada Sam dan dirinya dipicu oleh kekesalan si Mark yang cemburu apabila mereka berdua terlalu dekat. Tetapi setelah bertemu, Sam yang dalam hati kecilnya bogoh pun akhirnya dibuat meleleh, dan ujung-ujungnya mereka berdua masuk ke rumah hantu bersama-sama untuk bersenang-senang bersama. Awalnya mereka bersenang-senang dengan beberapa jump scare yang dibuat oleh para jurik buatan, namun semuanya berubah ketika muncul beberapa orang bertopeng yang menculik Sarah dan menghajar John secara keroyokan. Yang tepat saat Sam mengawasinya dari kejauhan, John yang kesal pun bangun dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membalas mereka semua. Sempat akan mematahkan tangan si Mark, John pun tidak jadi melakukannya setelah Sarah memintanya untuk berhenti, di mana John langsung mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Dan seperti kebanyakan remaja akil balik yang ingin mengicip-icip indahnya kisah kasih asmara, keduanya pun mulai mendekatkan wajah mereka dan... Saat akan pulang, John pun mendapat SMS dari Sam yang mengatakan bahwa dia sudah melihat apa yang John lakukan di pasar malam tadi, di mana John langsung pergi menemuinya untuk memastikan hal tersebut, yang pada akhirnya John tidak memiliki pilihan lain selain jujur tentang jati dirinya yang sesungguhnya. And the hand thing? That's not human. Ketika John menyebutkan nama Mogadorian, disitulah Sam langsung terbesit sebuah teori tentang ayah kandungnya yang hilang secara misterius, yang mungkin saja telah diculik oleh para kaum Mog. Yang sebelum mereka selesai berbincang, ayah tiri Sam pun teriak-teriak memanggilnya untuk secepatnya masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, John dan Henry pun kedatangan bapak kepala sheriff setempat yang ingin menanyakan perihal kejadian di pasar malam tadi malam, karena faktanya beliau ini merupakan ayah kandung dari si Mark, sehingga ketika mendengar anaknya dihajar oleh seseorang sampai tangannya cedera, membuat beliau menjadi penasaran tentang siapa yang telah berani-berani berbuat seperti itu kepada anak tercintanya. Setelah ayah Mark pergi, Henry langsung menyerang John dengan berbagai pertanyaan terkait peringatan yang sering disampaikannya. Henry menganggap jika John adalah sosok pemuda yang bangkar warah, susah diatur, dan sulit dikendalikan. Yang ketika John diminta untuk segera berkemas dan pindah ke tempat lain, di situ John mulai berani menentang perintah dari Henry, yang tentu saja semua ini terdorong oleh cinta monyet yang terjadi di antara dirinya dan si Sarah. John, I'm not leaving.
Dan ya, perkelahian mereka berdua pun tak sengaja membangkitkan fungsi dari kekuatannya yang ternyata mampu mengeluarkan semacam medan energi yang dapat menggerakkan objek apapun. Setelah situasi mereda, Henry pun meminta John untuk berpikir bolak-balik karena jika memang John peduli terhadap Sarah, maka seharusnya biarkanlah Sarah tenang dengan kehidupannya. Yang sembari Henry berkemas, John diminta untuk kembali ke kamar dan memikirkan kembali tentang keputusannya tersebut. Bukannya mikir, John malah molor sampai sore hari, di mana saat turun ke bawah Henry sudah tidak ada di tempat dan tak lama muncullah panggilan telepon yang berasal dari orang lain yang mengklaim bahwa dirinya sudah menculik Henry yang apabila ingin Henry tetap hidup, John diminta untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Karena tak bisa melakukannya sendiri, Sam pun membawa serta Sam untuk ikut membantu mencari lokasi yang dimaksud. Yang sesampainya di sana, Sam diminta untuk jaga di luar, sementara John akan masuk sendirian untuk memastikan Henry ada di dalam. That's it. Sungguh berguna sekali cahaya pada telapak tangannya karena John tidak perlu menggunakan flashlight ataupun senter untuk penerangan. Yang ketika sudah menemukan Henry yang sedang terikat, tiba-tiba ya, ternyata ada dua orang manusia yang menjadi anteknya Kaumog, di mana salah satu antek berhasil menangkap Sam dan mengancam akan menembaknya, tetapi setelah melumpuhkan kedua antek tersebut, mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk secepatnya pergi dari sana. Yang ketika mobil tak mau menyala, muncullah satu Kaumog yang langsung melompat dan berhasil menusuk Henry tepat di dadanya. Setelah berada di tempat aman, John pun menurunkan Henry yang kondisinya sudah sekarat, di mana sebelum kematiannya, Henry menitip pesan agar John bisa menjaga dirinya dengan baik dan titip jemuran di rumah yang belum sempat diangkat dan juga tolong bayarkan beberapa cicilan pinjaman aplikasi online yang belum lunas. Lantas, Henry pun mati disertai dengan tubuhnya yang lenyap menjadi abu. Sementara di lokasi sebelumnya, si kedua antek yang sudah siuman pun dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mereka menahan John dan Henry, di mana sang komandan menunjukkan sebuah bola kecil sebesar kelereng yang terdapat pemotong yang sangat tajam dan memasukkan bola tersebut ke dalam mulut si antek sebagai hukuman atas kegagalan yang mereka perbuat. Would you like to play with Kembali ke John yang sedang melihat-lihat batu biru pemberian Henry, di mana Sam yang pernah melihat batu semacam itu pun langsung teringat dengan batu yang sempat dia ambil dari tempat penyimpanan ayahnya, sehingga Sam diminta untuk pulang ke rumah ambil batu tersebut, sementara John akan pergi ke rumah siswi yang sedang berpesta untuk berpamitan kepada Sarah yang ada di sana. Dan inilah ribetnya jika seorang pria sudah kapincu cecer alias selalu melibatkan wanita dalam situasi urgent, karena ketika John seharusnya sudah bisa kabur jauh, dia malah harus muncul dalam sebuah pesta yang kebetulan ada Mark di sana yang tentunya akan langsung menghubungi ayah sheriffnya untuk datang ke tempat tersebut. Yang ketika sudah bertemu Sarah, John langsung berdrama-drama ria mengenai kepergiannya yang berat dan memohon maaf, kamu terlalu baik untukku. Dah, tiba-tiba muncullah si sheriff yang bermaksud untuk menangkap si John, tetapi setelah John kepalang menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, ia pun membawa serta Sarah dalam pelariannya, sementara Sam sendiri nyaris saja menabrak anjing peliharaan si John yang sedang ngajanteng di tengah jalan, sehingga Sam mau tidak mau harus membawanya untuk pergi ke rumah dan mengambil batu biru sesuai permintaan si John. Kembali ke John yang dibawa Sarah ke tempat yang katanya paling aman dan tidak diketahui oleh siapapun, yaitu sebuah ruangan khusus di gedung sekolah SMA mereka sendiri, di mana Mark dan sang ayah yang sedang pergi ke sana pun dicegat oleh Kaumog yang langsung melempar si sheriff dan memaksa Mark untuk beritahu kemana si John pergi. Setibanya di sekolah, Kaumog langsung melempar si Mark tepat ke kaca jendela, di mana John dan Sarah yang melihat hal itu pun langsung lari menuju ruangan lain dan tiba-tiba
Ya, muncullah nomor 6 yang datang untuk menyelamatkan si John, di mana nomor 6 ini memiliki kekuatan spesial yang berbeda dengan si John, yakni dapat melakukan teleportasi jarak dekat yang tentunya akan membuat musuh menjadi kebingungan. Sam dan si anjing sendiri terlihat baru saja tiba di sekolah tepat saat dua monster kaum Mog keluar dari dalam kontainer, di mana si anjing yang sejatinya adalah hewan asal planet Lorien pun mulai menunjukkan jati dirinya dan melakukan perubahan bentuk yang tentunya membuat Sam menjadi ketakutan. Sam pun lari menuju John dan yang lain yang ketika mereka sedang bercengkrama di saat-saat yang tidak tepat, tiba-tiba saja muncul monster lain disusul dua kaum yang datang untuk menyerang, di mana John meminta mereka semua untuk kabur, sementara dirinya akan memancing si monster ke tempat lain. Dan ya, muncullah anjing peliharaan si John yang berhasil menyelamatkan majikannya, di mana si anjing terus menyerang si monster dengan segenap kekuatannya, yang ketika satu kakinya terluka, si monster yang bermaksud balik menyerang pun tak sengaja disoledat, sehingga si anjing berhasil mendapatkan kesempatannya. Berlokasi di lapangan sekolah, John dan nomor 6 pun berkolaborasi untuk mengalahkan kaum Mog yang dengan dua kekuatan yang berbeda. Mereka berdua pun berhasil mengalahkan mereka, menyisakan hanya si komandannya saja. Ketika si John sedang menahan si komandan menggunakan medan energi, nomor 6 pun diculik oleh monster lain yang membawanya ke udara, sehingga John terpaksa harus melepaskan si komandan demi untuk bisa menyelamatkan nomor 6. Dan ya, si komandan akhirnya berhasil mendapatkan si John dan tinggal membunuhnya saja tanpa harus bercakap-cakap dulu, dan entah seberapa pentingnyakah berbicara sebelum membunuh, karena hal itu justru malah membuat si komandan kehilangan kesempatan ketika nomor 6 berhasil melakukan teleportasi tepat saat John meledakkan peluru yang ada pada tubuh si komandan. Tuh kan? Setelah semua selesai, John dan nomor 6 pun menyatukan kedua batu yang terpisah, dan ternyata batu itu adalah sejenis GPS untuk mereka bisa melacak di mana keberadaan nomor-nomor yang lain, sementara Sam yang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dunia alien pun sekalian ikut diajak untuk memulai petualangan ini. Mark sendiri kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan justru malah membantu mereka berdua dalam pelarian kali ini. Sementara untuk Sarah, John tentunya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memberikan kenang-kenangan terakhir sebelum pergi, yang pastinya momen ini akan menyebabkan video ini menjadi dolar kuning. Henry was right. It's as good a place as any in the universe. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berteman dengan alien. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Gigi Gingsul, cucu Dajjal. Cuau, cuau, cuau.